A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang pertama, marilah pada kesempatan hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan syukur ini diperintahkan oleh Rasulullah bahwa ketika kita mendapatkan nikmat, kalimat thayyibahnya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang menguasai jagat raya. Namun ketika Allah menyampaikan syukur ini membukakan pintu rezeki, jadi hadirin, rezeki ini akan terbuka oleh kita. Kita akan bisa menjemput rezeki dengan cara bersyukur. Bahwa syukur itu yang wujudnya yang harus kita perbaiki. Kita mudah mengatakan alhamdulillah, tapi akan sulit ketika wujud syukur daripada alhamdulillah itu. Wujud kebersyukuran kita itu adalah dengan meningkatkan kualitas ibadah kita. Ini yang sulit sekali sebetulnya. Orang banyak diberikan nikmat dalam bentuk rezeki harta, tapi wujud syukurnya itu yang kadang yang gak bisa berubah. Kan idealnya menambah rezeki, menambah iman dan takwa, menambah ibadah, menambah kedermawanannya, terjaga lisannya. Sebetulnya itu yang sulit. Makanya banyak hamba Allah yang gak bisa membukakan pintu rezeki itu dalam bentuk bersyukur. Salah satu yang bisa membukakan pintu rezeki buat kita dalam bersyukur itu adalah kita mendapatkan hati yang tenang, kita mendapatkan kebahagiaan. Makanya kalimatnya begini, kebahagiaan akan hadir pada seorang hamba yang selalu bersyukur dengan mewujudkan syukur itu dengan ibadah-ibadah. Nah ini yang kita lupakan. Setidaknya membukakan pintu rezeki ketenangan. Allah dalam kalimat itu dalam surat Ibrahim surat 14 ayat 7 itu kan sudah populer ayat itu. Tapi apakah ayat itu pernah mengena kepada kita? Allah menyampaikan gimana kalimatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kan jelas redaksionalnya. Yang bersyukur ditambah, yang tidak bersyukur kufur, kan gitu. Pertanyaannya kenapa kita sering bersyukur tapi kenapa nggak ditambah? Gitu. Berarti ada yang salah dalam bersyukur ini. Untuk itu hari ini mengingatkan pada saya pribadi, wujud syukur kita itu harus ada bentuknya. Bagaimana mengembalikan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita kembalikan lagi dalam bentuk ibadah-ibadah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan ya kita termasuk orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah baginda kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, dan semoga kepada kita semua
Karena barang siapa yang bersolawat 1 kali aja kepada Rasulullah, ini dalilnya nggak ada perdebatan, maka Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali. Makanya saya pernah menyampaikan keutamaan kita bersolawat kepada yang 1, dilipatkan ganda pahala kita. Yang kedua, solawat itu akan nanti mendapatkan pertolongan dari baginda kita melewati Rasulullah, pertolongan Allah melewati baginda. Yang ketiga, bersolawat itu ketika kita melakukan aktivitas berdoa saja kita harus bersolawat kepada Rasulullah, karena yang akan menyampaikan doa kita kepada Allah itu adalah dengan cara kita bersolawat. Jadi solawat itu hadirin menjadi sebuah perintah. Jadi bukan lagi amalan sunnah. Cuma yang membedakan setiap orang itu mastatotum, kemampuannya. Ada orang tuh yang sholawatnya sering ya bersolawat kepada Rasulullah. Saya pernah kemarin menyampaikan di kajian pagi itu 10 tempat dalam bersolawat. Jadi orang tuh setiap hari 24 jam ada 10 tempat kita bersolawat. Nah ini yang harus kita tahu sebetulnya dan pernah saya sampaikan. Salah satunya itu ketika kita berdoa. Makanya kalau kita mau berdoa sendirian, ya tidak dipimpin, jangan lupa bersolawat dulu, ya. Jangan langsung aja ya meminta doa kepada Allah itu. Ketika sendiri pun, ketika mau mengucapkan doa, menyampaikan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa sallam barik wa sallim, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin, ketika kita diperintahkan sholawat, esensi daripada kita sholawat itu adalah bagaimana kita harus patuh, bagaimana kita menjadikan Rasulullah adalah satu sebagai sumber daripada segala sumber. Jadi kalau Rasul itu apa yang kita lakukan itu nanya, oh ini. Tapi tahu dari Rasul, tahu dari ulama dong ya. Kita kan tahunya ilmu agama itu dari para ulama. Yang kedua harus jadiin uswah, teladan. Ketiga menjadi panutan. Ini yang menjadi yang lupa pada diri kita ketika kita bersolawat itu, kita teh udah sesuai enggak hidup ini dengan ajaran Rasulullah? Kita teh sudah enggak ibadah-ibadah yang kita lakukan ini sesuai enggak dengan Rasulullah? Pertanyaan ini kan suka dicuekin, bener ya? Cuek-cuek aja. Bahkan ibadah yang kita lakukan itu dari dulu ketika kita diajarin guru agama SD sampai sekarang gede pun itu aja yang kita lakukan. Karena apa? Karena kitanya nggak ada semangat untuk belajar. Padahal belajar untuk memahami agama itu adalah kewajiban kita sebagai hamba Allah. Makanya harus semangat ya. Karena ketika kita melakukan suatu perbuatan ibadah tanpa dasar dari Allah dan Rasulnya, melewati para ulama udah jelas ya. Ada mazhab ada Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki. Ada yang semua bersumber kepada imamnya, tidak yang keempat, ada. Tapi semuanya bermazhab kepada Rasulullah, mazhabnya Rasul. Teknik ibadahnya beberapa hadis yang dilakukan. Nah itu harus berdasarkan ilmu. Kalau tidak berdasarkan ilmu, kata Rasulullah dalam hadisnya, fahuwa raddun, ditolak. Jadi hadirin, coba mulai dirapihkan ibadah itu. Mendingan sedikit kita melakukan ibadah tapi rutin, tapi ada dalilnya. Jangan melakukan ibadah itu hanya seenaknya aja. Katanya cinta kepada Rasul. Kalau cinta kepada Rasul, lihatlah apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Itu aja modalnya ya. Nah, adapun perbedaannya, memang Rasulullah itu menyontohkan cara ibadah itu berbeda-beda. Itu memang untuk membuat kita menjadi lebih dewasa melihat perbedaan dalam ibadah ya. Jadi mudah-mudahan jamaahnya setiap Ahad pagi itu sudah punya pikirannya ibadah itu yang penting dasarnya ke Rasul. Mau beda-beda nggak masalah gitu kalimatnya.
supaya tidak ribut ya, supaya kita tidak meretakkan ukhuwah Islamiyah, supaya kita tidak ada dengki sesama muslim. Beda ibadah saja sudah dengki ya, sudah saling menyalahkan, gak boleh. Mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baik hadirin yang kami hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini judul daripada player yang saya buat itu adalah bagaimana kehebatan daripada akhlakul karimah. Kemarin ketika di Rabiul Awal, sekarang sudah Rabiul Akhir ya. Di Rabiul Awal itu disebut bulan Maulid ya. Banyak sekali di Indonesia yang memperingati peringatan hari Maulid Nabi. Jadi pada saat bertepatan 12 Rabiul Awal lahir ya sosok pribadi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bahagia bahwa kita tahu ajaran Islam itu karena dibawa oleh utusan Allah. Peringatan Maulid itu di Indonesia menjadi PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Sehingga pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan kemarin tanggal 6 September, maka libur nasional. Di setiap masjid mengadakan peringatan-peringatan termasuk di Baitur Rahim. Namun esensi daripada peringatan hari besar Islam itu, terutama Maulid Nabi, Isra dan Miraj nanti tanggal 27 Rajab ya, itu semua mengingatkan kepada kita bagaimana meneladani dan menjadikan panutan Rasulullah itu. Betul ya? Peringatan-peringatan itu memang di Indonesia itu ada peringatan. Adapun perbedaan, ada yang suka maulid, ada yang suka tidak maulid. Itu sebetulnya esensi dakwahnya yang kita lihat sekarang. Gak usah diributkan ya. Saya juga kemarin 2 kali saya mengisi ceramah maulid ya. Pertama di SMK Negeri 1 Ciomas, yang kedua saya di Kampung Babakan, Cilebut Timur ya. Menghadiri saya ceramah Maulid Nabi. Jadi esensinya sebetulnya ketika ada event di kita ini di Indonesia dimanfaatkan. Adapun orang yang ngomong cenah Maulid teh, contoh nanti Rasul, betul. Kita harus akui gak ada dulu peringatan. Makanya peringatan kelahiran itu dari zaman Rasulullah tidak ada, apalagi Rasulullah. Cuma kita menggunakan event aja, waktu yang memang ditetapkan oleh negara, oleh para ulama mengajukan untuk ada peringatan hari besar. Jadikan menjadi dakwah. Setidaknya pada saat itu minimal ada acara untuk menyampaikan, mengajak untuk mencontoh baginda Rasulullah SAW. Nah yang gak mau itu biasanya karena memang gak ada contoh. Kita hormati mereka, gak apa-apa, jangan ribut gitu. Jangan ngomong senaima atau mau temuludan Muhammadiyah gitu. Kalau ribut janganlah. Yang penting esensinya hari ini kita akan gali kehebatan akhlakul karimah dari baginda Rasulullah. Dan ada nanti kunci untuk mengoreksi diri kita. Nih kunci ini yang nantinya menjadi modal buat kita semua. Apakah kita ini sudah termasuk orang yang memiliki akhlakul karimah? Nanti akan kita bahas ya. Makanya hadirin berbahagia. Yang pertama, kita harus tahu dulu bahwa bagaimana kehebatan memiliki akhlakul karimah. Sebelumnya ingat di dalam surat Al-Qalam ya. Surat Al-Qalam itu ada 2 ayat yang menyampaikan Allah kepada kita bahwa baginda Rasulullah itu satu orangnya prestasi, orangnya hebat Rasulullah itu. Yang kedua, Rasulullah itu akhlakul adim, akhlaknya adim. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqil azim. Jadi Allah teh, wahai Muhammad engkau mah top lah prestasi. Jadi kalau lihat pribadinya Rasulullah itu selalu prestasi hadirin. Nah ini yang dilupakan oleh kita. Kalau kita jadi orang itu memang susah. Kita mau mencontoh Rasulullah itu secara 100% ya.
Wah, berat ya. Makanya kita sebagai umatnya itu, Allah telah menyampaikan di dalam Al-Quran itu, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa itu sesuai kemampuan. Jadi kemampuan Pak Gunarso dengan saya itu akan berbeda, tapi sama esensinya taat kepada Allah. Betul ya Pak Gun? Pak Gun aktivitas hariannya suka servis. Ketika Pak Gun menyervis dengan baik, nyervisnya jujur, itu sudah ibadah. Kemampuan ibadahnya di situ. Saya sebagai guru memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa, maka disitulah ibadah kita, kehebatan kita nggak bisa disamain. Makanya Allah menyampaikan fattaqullaha mastata'tum. Ketika seseorang menjadi tukang bangunan, ya dia bertakwa menjadi tukang bangunan. Jadi tukang bangunan kan punya keterbatasan. Jadi jangan suka melihat orang tuh. Belum tentu kita lebih mulia dengan tukang bangunan. Bisa saja kita lebih rendah dari tukang bangunan dalam bentuk ibadah, walaupun kita setiap hari ke masjid. Nah ini yang bahaya dari kita itu. Kadang kita sudah setiap hari 5 waktu ke masjid, melihat orang tidak yang kerja sebagai tukang bangunan atau sedang apa, lalu lihat tidak ke masjid, lalu ngomong, oh dia mah tidak ke masjid. Belum tentu kita lebih mulia. Karena dalam ketakwaan itu menyesuaikan dengan kondisinya. Ini yang dilupakan oleh umat Islam, sehingga mencibir kepada orang teh. Mudah ngomongkan, ya, begitu. Makanya konsep dasarnya dalam Islam itu begitu. Kesempurnaan ada di baginda Rasulullah. Rasul mah hebat lah segalanya, ya. Kita teh suka sombong ya dengan ibadah teh. Hati-hati ya diri. Baru segitu ibadah, nggak ada apa-apanya dengan baginda Rasul, kita jangan sombong. Maka lihatlah yang terbaik yang kita lakukan adalah yang penting kita melakukan ibadah itu sesuai dengan kemampuan kita. Begitu ya. Nah, yang kedua akhlakul adib. Coba sekarang kita bacakan dalil dari Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Nih hadirin, kalimatnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Abu Darda ya, radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan asqalu min husnil khuluq." Kalimatnya begitu. Jadi hadirin, tidak ada satu amalan yang ketika diletakkan kepada sebuah timbangan, kata Rasulullah, yang lebih berat kecuali akhlak mulia. Jadi gini, nih orang yang sholat nih rajin banget sholatnya, oh berjamaah, nih bukan berarti saya merendahkan, tidak. Ada orang tuh yang biasa aja sholatnya tapi tepat waktu 5 waktu, tapi akhlaknya beda. Akhlaknya yang suka sholat berjamaah itu akhlaknya nggak bagus. Karena banyak orang ibadah itu tidak berdampak ya. Tapi ini walaupun sedikit ibadahnya biasa aja, tapi berdampak kepada akhlakul mulia. Ini yang akan membawa timbangan beratnya. Ini benar hadirin. Karena Rasulullah SAW ketika seseorang ditimbang nanti yang disebut yaumil hisab, pada hari di mana kita diperhitungkan oleh Allah, itu amalan yang akan memberatkan timbangan kita itu adalah akhlakul karimah. Makanya bahasanya begini, hablum minallah, hubungan dengan Allah melahirkan sosok pribadi hablum minannas. Makanya orang itu lihat ibadahnya itu lihat hasilnya. Ini mah ibadah-ibadah yang kita lakukan tapi tidak berdampak pada diri kita. Makanya ayo kita diperbaiki akhlakul karimah. Ini Rasulullah mengatakan bahwa tidak ada satu amalan yang kalau diletakkan berat timbangannya pada saat yaumul hisab itu adalah akhlak yang mulia, hadirin yang berbahagia. Bahkan di sini disebutkan ketika seseorang akhlak mulia dalam hadis Rasulullah SAW, ini kalimatnya gini, wa inna sahibu husnul khuluq, katanya,
La yablughu bihi darajah sahibus saum was-shalah. Coba bisa melebihi orang yang ahli saum, ahli salat. Coba bayangin. Karena dari hasil saum, dari hasil sholat itu akhlakul karimah, puncak akhlakul karimah itu. Makanya kalau lihat orang itu terukur di akhlak sebetulnya. Makanya nanti kita akan coba nih, ada 3 pertanyaan yang harus ditanyakan pada diri kita, lalu kita akan tahu diri kita ini punya akhlak mulia enggak gitu. Jadi gampang kelihatan. Tapi saya coba ini kasih tahu dulu. Rasulullah ngasih tahu kepada kita semua bahwa ternyata akhlakul karimah itu top lah ternyata. Nah, di sini juga dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadis riwayatnya ini yang lain, hadis riwayat ini riwayatnya At-Tirmidzi sama ya, dalam riwayat lainnya Rasulullah SAW bilang, "Ma min syai'in athqalu min mizanil mu'minin yaumil qiyamah." Yang sangat berat nanti itu dalam timbangan yaumil qiyamah itu min husnil khuluq. Coba Rasulullah itu adalah akhlak yang baik, kalimat karimah, akhlak yang baik. Wa inna yubghadul fahisha al-bari. Dan Allah sangat benci orang yang memiliki kata-kata yang kotor. Ya pokoknya yang kata-kata kotor dan kotor itu, kata-kata kasar dan kotor itu ya akhlak yang tidak baik. Hadisnya banyak hadirin yang mengatakan bahwa akhlakul karimah, akhlak yang baik itu yang memberatkan nanti pada saat perhitungan yaumul hisab. Nah, sehingga kita akan tahu 3 pertanyaan itu. Kalau 3-tiganya ada pada diri kita, berarti kita hebat, sudah memiliki akhlakul karimah. Kalau 3 ini masih ada di kita, tidak ada di kita, ya sudah, berarti kita akhlaknya buruk. Nanti kita lihat. Hadis lain saya sampaikan nih. Ini riwayatnya juga At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ya. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa yang membuat kita masuk surga? Nah, beliau menjawab di sini. An aktsaru ma yudkhilun nasi al-jannah faqala. Kata Rasulullah, yang banyak orang masuk surga itu, kata Rasul nih, ya, dalam hadis Ibnu Majah Tirmidzi, taqwallahi wa husnul khuluq. Takwanya, yang kedua akhlakul karimahnya. Coba. Jadi seseorang masuk surga itu, kata Allah, kata Rasulullah, dia masuk karena ketakwaannya, yang kedua karena akhlaknya, karena akhlak baik. Makanya hadirin kalau dengerin ceramahnya Agim, coba lihat. Agim tuh kalimatnya saya sering full. Saya aja kalau kemarin mau ceramah mulu, dan yang saya dengerin ceramah Agim itu, ceramah Agim itu 1 jam saya dengerin dari pertama salam sampai salam itu. Karena banyak kata-kata yang hebat yang membuat kita ternyata kita nggak sadar dengan itu. Yang membuat kita masuk surga itu Rasulullah mengatakan bahwa takwa kita kepada Allah dan karena akhlak. Memang betul ketika ada hadis yang lain, pertama yang akan dihisab yaumil qiyamah, awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdi yaumil qiyamah. Ada kalimat itu Rasulullah, yang pertama yang akan diperiksa pada saat yaumil qiyamah itu adalah salat. Kalau salatnya baik, maka amal yang lain baik. Kan salat kunci daripada akhlak itu. Orang sering salat nih, akhlaknya harus top sebetulnya. Ya. Jangan hanya salatnya itu hanya ritual saja. Nah, saya lanjutkan sini. Beliau ditanya pula oleh para sahabat itu, ya Rasulullah, kebanyakan orang masuk neraka gimana? Gitu ya. Nah, di sini Rasulullah mengatakan bahwa an aksaru ma yudkhilun nasi annar. Kebanyakan orang masuk neraka itu, kata Rasulullah, al-famu wal farju. Jadi banyak orang itu masuk neraka itu karena pertama disebabkan karena mulut, akhlaknya, dan kemaluan, ya, hawa nafsu. Jadi banyak orang masuk neraka itu mulut. Nah, mulut itu bisa dibasmi nih, kejahatan mulut
Maksiat mulut bisa dibasmi oleh apa? Sholat. Nih yang suka sholat mulutnya nggak terjaga, hati-hati itu, ya. Karena yang membasmi kemaksiatan mulut, yang membasmi kejahatan mulut adalah sholatmu. Sekarang bukan mulut lagi Bu Haji ya, jarimu. Jarimu, aduh enak banget di WA. Cetetek, set kirim. Tahu-tahu kalimatnya nyakitin ya. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati karena banyak orang yang masuk neraka itu karena maksiat mulut, dosa mulut, dosa jari-jari. Ini yang bahaya. Ya. Gitu. Berikutnya lagi dalam hadis At-Tirmidzi, ini hadis At-Tirmidzi itu banyak sekali meriwayatkan terkait bagaimana pada hari kiamat itu memang kedudukan akhlakul karimah adalah yang terbaik. Rasulullah SAW bersabda, "Inna min ahbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamah ahsanukum akhlaqa." Gitu ya. Kata Rasulullah itu, sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat di yaumil qiyamah itu, siapa mereka? Ya akhlak yang baik akhlaknya. Hadirin, ini informasi dari Rasulullah loh. Beberapa hadis banyak sekali mengatakan bahwa pertama yang membuat kita masuk surga karena akhlak, yang membuat berat timbangan karena akhlak, yang nanti akan dekat dengan Rasulullah itu akhlakul karimah, akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik itu adalah hasil daripada hablum minallah. Orang ibadah, sholatnya, puasanya, zakatnya, berbaginya, pokoknya semua ibadahnya, hablum minallahnya memberikan dampak kepada hablum minanas, akhlak yang baik. Nah makanya pada kesempatan hari ini ada 3 pertanyaan. Jadi 3 pertanyaan aja, mudah-mudahan nih 3 pertanyaan ini bisa kebahas ya. Yang itu pertanyaan itu kalau dijawabnya ada pada diri kita, berarti kita sudah akhlak yang baik, akhlaknya bagus. Ini saya juga mengutip ceramahnya dari ceramahnya Agif. Kalau searching di YouTube ceramahnya Agif terkait akhlakul mulia, saya cocok kalau dengerin Agif itu ya. Nah kalimatnya pertama sama saya gali dengan membongkar banyak hadisnya. Pertanyaan pertama diri ini buat saya pribadi dan buat kita semua. Orang akan disebut memiliki akhlakul karimah kalau pertanyaan ini dijawab oleh diri kita lalu jawabannya yes, iya, kita sudah ada pada diri kita. Pertanyaannya satu, kata Agif itu 3 sa. 3 sa apa Bu? 3 sa. Sa pertama, saya aman bagimu. Jadi gini ngomongnya, saya itu aman bagi orang lain, saya ini aman bagi tetangga, saya ini aman bagi rekan kerja, saya ini aman untuk setiap makhluk Allah. Buat binatang, buat tumbuhan, kita tuh aman, tidak mengganggu. Coba, kalau hidup kita selalu membuat orang lain terganggu adanya kita, berarti kita itu belum memiliki akhlakul karimah. Makanya Rasulullah SAW dari Abu Hurairah ya, kalimatnya begini. An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, al muslimu man salimul muslimun. Kata Rasulullah, seorang muslim katanya, selamat bagi muslim yang lainnya itu dari milisanihi wa yadihi, dari lisan dan perbuatan. Hadirin, yang membuat kita selamat di antara kita sesama muslim dari mulut dan perbuatan kita. Makanya pertanyaannya, kita sudah aman gak mulut kita kepada orang lain?
Jangan jauh-jauh kepada keluarga aja. Bu, pernah lihat di TikTok judulnya itu videonya ketika seorang istri ketemu suaminya di jalan. Itu wajah-wajah istri itu nggak pernah bahagia kelihatannya. Merengut ya bapakna gitu. Tetangga ya, jam tetangga, tetangga eta teu alakur. Berarti tidak aman hidup itu. Makanya pertanyaannya, apakah saya aman bagi orang lain? Maka kalau itu sudah mengaman kepada orang lain dengan mulut kita dan perbuatan kita, berarti kita sudah top, sudah memiliki akhlakul karimah. Terukur sebetulnya hadirin. Oke ya, jadi aman untuk keluarga ya. Coba ada nggak kita ke keluarga aja, kita suka silaturahim, punya kakak beradik, kita nganjang ke kakak, nganjang ke adik, kita sering nggak di situ suka sungkan, ya? Apalagi kalau antara adik kakak bersaing ekonomi, alhamdulillah min daliknya, kita tuh nggak aman itu. Cirinya gitu aja. Kalau kita nganjang itu ke setiap saudara itu kita membuat nyaman dan membuat saudara kita nyaman, keluarga kita nyaman, berarti kita sudah aman bagi keluarga. Ketika bapak datang ke rumah, sudah aman datang ke rumah itu. Istri kita sudah aman juga kepada kita dari mulutnya, dari perbuatannya. Berarti kita sudah memiliki akhlakul karimah. Ini mah di ruang lengkup yang kecil aja di keluarga, kita itu sudah tidak aman. Kalau di sekolah mahnya guru, nih kalau guru datang ke kelas, lalu siswanya sudah, si bapak eta datang ya, siun teh aning bu hajinya. Berarti guru itu belum aman itu dengan siswanya. Ya. Maka pertanyaan yang pertama itu luar biasa. Aman di masyarakat. Ya. Kita tuh datang kalau ngariung, ya. Kita suka ngomong, si eta mah ngomong lah gitunya. Kayak gitu ya bagusnya. Nah hate tadi omongkeun, rujit nempo dia teh mun datang teh ngomongnya bikin sakit hati. Berarti tuh orang itu nggak memiliki akhlakul karimah itu. Saya sampaikan ini. Makanya kalau ngobrol itu jangan ngobrolin orang gitu ya, supaya tidak membuat sakit. Jadi aman buat di tempat kerja, apalagi bapak-bapak ya suka kerja harus aman dong, ya buat temennya. Ini akhlak Rasulullah. Rasulullah mah aman segalanya coba. Bahkan Rasulullah mah dihina pun tetap memberikan pelayanan terbaik. Oke. Pertama, aman dari apa lisan kita kata Rasulullah? Aman dari ghibah. Hadirin, saya perlu bacakan ini mengingatkan pada saya. Ayat utamanya dalam surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 12. Allah menyampaikan di situ larangan kita menceritakan kejelekan orang lain. Yang kedua, larangan kita mencari kesalahan orang lain. Tajassasu, nggak boleh itu. Ini perintahnya dalam Al-Quran surat Al-Hujurat. Bahkan ini menjadi dosa besar. Sekali lagi saya sampaikan, ketika orang ngomongin kejelekan orang lain, maka dosanya jauh lebih besar daripada orang berzina. Bayangin coba. Dan bertobatnya susah. Makanya hati-hati kalau lagi ngobrol teh, ulah sok ngomongkeun batur. Ghibah itu tidak membuat kita tidak aman buat orang lain. Kalau yang diceritakannya benar, berarti ghibah. Kalau diceritakannya tidak benar, jadi apa bu? Fitnah. Coba, mana yang ngomongkan batur banyak? Si etamanya gitu. Si etama rujit ya gini. Apalagi ngomonginnya sama circle. Circle tahu bu? Gengna. Ayo orang teh ghibah teh satu geng ya, fokus nyaritakeun si A, satu geng, kita benci ke si A, dosanya jariah namanya. Begitu nih, ini menyadarkan, ini sebetulnya udah tahu ya, kita juga nggak boleh, tapi ini kita review aja bahwa Allah dan Rasulnya menyampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'da dhanni
ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahmal akhi maitan fakarihtumu. Ini Allah Subhanahu wa taala ya, kalau lihat Quran ini tuh. Nih, kata Allah itu pertama jangan suka prasangka, buruk sangka kepada orang tua. Yang kedua, jangan suka mencari keburukan orang lain. Yang ketiga, jangan menggunjing. Ayo menggunjing dia ngomongkan ya Bu Haji. Nah, adakah kalau orang yang melakukan itu kata Allah seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Fakarihtumuhu, maka gitu ya, seperti memakan daging, maka tentulah kita harus menjauhinya. Gitu ya. Oke hadirin, jadi Allah di dalam Al-Quran sudah melarangnya, dan ini kategorinya adalah dosa besar pisan. Ya, surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 12. Kita coba bacakan dalam hadisnya Rasulullah SAW nih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa kata Rasulullah SAW itu begini. Rasul bertanya kepada sahabat, tahukah kalian terkait masalah ghibah, wahai para sahabat? Lalu para sahabat menjawab, hanya engkau ya Allah, dan hanya engkau yang lebih tahu ya Rasul. Beliau menjawab, katanya begini, ghibah kata Rasulullah ya, bahwa kata Rasulullah itu bahwa ketika masalah ghibah itu kamu menyebutkan tentang saudaramu yang dia benci, yang ngomongin kegorengan lah gitunya, dari ngomongin kehalusan apa sih bunga ya Pak Rusmin ya, ih Pak Rusmin negatif nih pasti itu enak lah gitu ya. Tapi kalau ngomong Pak Rusmin tuh hebat, bunga dan kembungnya, betul nggak? Nah, ini kata Rasul bahwa ini yang disebut dosa itu ketika kita menceritakan saudara kita, maksudnya orang lain, yang membuat orang lain itu nggak suka. Itu yang disebut ghibah. Hati-hati hadirin. Jadi kalimatnya itu adalah makanya di dalam hadis ini, jika apa yang kamu ceritakan kata Rasulullah yang ada pada diri orang tersebut, maka kamu telah ghibah. Tapi tidak benar apabila yang diceritakan tidak benar, kata Rasulullah di sini sampaikan, wa innalahum fitnah faqad bahattahu. Jadi kata Rasulullah SAW itu apabila itu yang dikatakannya tidak benar menjadi fitnah, gitu ya. Jadi banyak hadis Rasulullah SAW terkait masalah ghibah. Nah ini hadis Rasulullah riwayatnya Abu Daud ya, pada saat ketika Rasulullah Mi'raj. Kan kalau Isra dan Mi'raj itu kalau peringatan, para ulama itu suka nyeritain ya, perjalanan menuju Sidratul Muntaha. Di sini Rasulullah SAW ketika aku dinaikkan Mi'raj katanya, melewati suatu kaum, melihat kaumnya itu memiliki kuku-kukunya dari tembaga, mereka mencakar wajah-wajahnya. Ya, wajah-wajahnya dan dada-dada mereka. Lalu aku bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, itu tuh manusia itu disiksanya lagi apa? Dia mencakar-cakar wajah dan badan-badannya. Kata Rasulullah, kata Jibril, mereka orang-orang yang suka ghibah. Itu, ini di Abu Daud. Nah, dan yang terakhir hadis ini yang perlu kita sadari ini. Hadis bangkrut, muflis, ini hadirin, ini yang bahaya nih. Makanya kemarin ada ketika saya ngobrol, pada saat ngobrol itu dia mau ngomongin orang, saya ngomong gini, jangan suka ngomongin kejelekan orang, nanti dia panen pahala, gitu ya, kan gitu. Saya ngomongin si A nih si A-nya nih, si A itu lagi panen pahala, narikin pahala saya, mau? Ingat tuh situ kalau mau ngomongin teh. Kalau saya ngomongin seseorang si A tidak baik, maka si A itu lagi panen pahala, mengambil pahala dari kita. Makanya saya kemarin beneran nih, saya lagi kemarin cerita sore ngobrol dengan
orang dia mau ngomongin orang, saya ngomong gitu. Jangan suka ngomongin orang deh, nanti dia dapat pahala dong, kata saya gitu. Nah sih, ini ngedahnya yang ngomongin batur teh. Ngomongin batur baji paling nikmat ya. Nikmat ngomongin, anu diomongin dapat pahala coba. Saya mah ada rugi atuh. Rugi pisan hadirin. Nah ini nih hadisnya Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah dialog Rasulullah kepada sahabat, wahai sahabat, kamu tahu nggak orang yang bangkrut, muflis? Katanya yang bangkrut mah Rasulullah, cina kalau bisnis nggak dapat untung, gitu. Itulah ceritanya. Cek Rasul teh lain, apa kalimatnya? Dia menghadap Allah bawa pahala puasa, pahala baca Quran, pahala sholat berjamaah, pahala ibadahnya, tapi pahalanya itu diambil oleh orang lain, bangkrut karena mulutnya tidak terjaga. Mau datang-datang ke Allah, sholatnya tiap hari ke masjid, baca Qurannya hebat, pas datang ke Allah maut, bangkrut kita itu. Karena apa? Karena mulut kita. Naudzubillah min dzalik, makanya jangan suka ngobrolin deh. Ngobrol teh kajian ngobrolin kebaikan, nasihat, cerita kebaikan, ya. Begitu ya. Nah, jadi ghibah hati-hati, bahayanya luar biasa, dosanya besar. Ketika kita ghibah, yang dapat pahala orang yang digibahin. Coba baca, apa untungnya ghibah? Ketika mau masuk yaumil kiamah hisab, bangkrut kita. Orang bangkrut pahalanya di bawaan, makanya hati-hati mulutnya. Hati-hati mulut. Berikutnya, ini yang hanya dua saja ya. Kita harus aman dari ghibah, yang kedua aman dari fitnah. Nah, yang ketiga harus aman dari dusta. Ulah sok ngabohong. Aman dari kezaliman, menghina dan seterusnya. Nah, yang kedua nih karena waktunya sudah konsumsi sudah datang. Yang kedua, pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama, ayo tanyain pada diri kita, ngaca, ayo orang teh sok ngomongkeun batur tara. Oh tara. Saya teh mulutnya terjaga enggak? Tidak dosa. Oh mantap. Berarti kita memiliki akhlakul karimah. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, saat kedua Bu Haji, saya aman bagimu. Saya menyenangkan bagimu. Ayo, nih perempuan, menyenangkan gak buat suaminya? Berarti sudah memiliki akhlak yang baik. Coba bayangin Rasulullah mengatakan, wanita yang solihah, istri yang solihah itu kalau dilihat menyenangkan. Ya malah ini Pak Supri datang ke balik gawe, ya contoh lima orang balik gawe, majikan geus julid-julid, geus jamedud ya. Itu menyenangkan. Tidak memiliki akhlakul baik. Jadi yang kedua itu adalah apakah kita menyenangkan buat orang lain? Nah, ini nih. Pernah baca hadis. Jadi gini ceritanya. Wah, sebentar ya, mohon maaf kita tuntaskan ini. Lagi ngorumpul nih para sahabat dengan Rasulullah itu. Cek Rasulullah teh gini ke sahabat teh. Hei sahabat, tuh di pintu itu, di pintu sebelah sana akan masuk ahli surga. Coba bayangin. Lagi ngobrol kita, tunggu. Kita lihat tuh di sana ada orang yang masuk di ahli surga kata Rasulullah. Ditarungguan ku sahabat teh. Bos seseorang tuh masuk. Itu bukan sahabat yang dekat. Masuk. Besoknya lagi Rasulullah, di situ akan masuk tuh ahli surga. Masuk sampai 3 kali. Pada saat itu yang penasaran satu sahabat, dia mendekati yang disebutkan oleh Rasulullah ahli surga. Wahai fulan, katanya, tidak disebutkan dalam hadis itu, saya mau menginap di rumahmu. Dia pingin tahu ibadahnya apa sih sampai Rasulullah ahli surga. Datanglah di rumahnya dan melihat kehidupan 24 jamnya. Setelah beres 3 hari itu, kan 3 hari nggak boleh lebih ya kalau kita mengunjungi bertamu itu. Cek sahabatnya Abu Darda kalau nggak salah. Nah, cenah kamu tidak cek Rasul ahli surga tapi ibadahnya biasa-biasa wae, gitu. Dalam hadis nih ceritanya. Hadis Rasul begitu ceritanya. Kamu tuh nggak ada apa-apanya, ibadahnya biasa-biasa aja.
tahajudnya itu tiap malam. Bahkan sahabat Rasulullah tahajudnya hebat, segalanya hebat. Kamu biasa aja, tapi Rasulullah ahli surga. Ternyata dalam ujung hadis itu, apa yang membuat dia menjadi ahli surga, membuat ahli surga oleh Rasulullah, dia tidak pernah iri atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Dia suka senang lihat orang lain dapat nikmatnya, Bu Haji. Gak pernah iri. Ayo orang mah bedanya. Tetangga meuli mobil, urang anu panasna. Tetangga meuli urang anu stresna, kan gitu ya. Padahal yang membuat masuk surga itu adalah kita ikut senang pada saat ketika saudara kita mendapatkan nikmat. Komo jeung dulurnya Bu Haji. Wah, kalau kamu tadi sifat iri dengki, kalau udah iri dengki sigana mah. Iri dengki mah kan ciri apa? Nggak mau dia itu dapat nikmat, bahkan pinginnya hilang gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Makanya pertanyaan yang kedua itu, apakah saya menyenangkan bagi orang lain? Apakah kita senang menyenangkan tetangga? Apakah kita menyenangkan di kerja kita? Menyenangkan buat keluarga kita? Itu pertanyaan yang harus ditanyakan pada diri kita. Kalau kita suka menyenangkan, memberikan pelayanan yang terbaik bagi orang lain, berarti kita sudah memiliki akhlak yang baik. Ayo, di sekolah Bu Haji, di sekolah itu diajarin budaya 5S. 5S teh. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nih 5 ini kudu nama aya di masyarakat ge. Mun ketemu senyum. Tabassumuka fi wajhi akhi, kata Rasulullah. Senyumlah kepada saudaramu itu sedekah yang paling nggak punya duit atau seri-seri Pak Supri mun ketemu saya tanya masalahin seri sedekah itu Pak Supri hebatnya ibadah Pak Supri ketika ketemu saya senyum. Makanya yang pertama ketika bertemu seseorang itu adalah senyum, membuat orang senang ya. Gimana ketemu teh mulut wajahnya teh julid, nggak boleh. Kedua apa? Salam. Saya tanya nih kalimatnya, apakah ada salam yang menandingi salamnya Isam? Pak Rusmin, selamat pagi Pak Solihin. Siapa yang selamat Pak? Yang selamat siapa? Pagi ya. Pagi. Begitu ya, Pak Supri kan. Selamat malam. Good morning, good night. Gak ada yang bisa menandai salamnya umat Islam. Apa salam umat Islam? Assalamualaikum, keselamatan bagimu. Apa? Assalamualaikum warahmatullah, diberikan rahmat oleh Allah kepadamu, wabarakatuh, supaya kamu dapat keberkahan. Bahkan dalam adabnya, fikihnya, orang ketika menjawab salam itu apa hukumnya? Wajib. Makanya para ustadz kalau lagi ceramah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seketik menjawab katanya pakai pantun ya. Nah, pagi ini masak dengan daun salam dan begitu ya. Siapa yang membaca salam dapat masuk surga gitu. Sakingku pingin mengingatkan supaya menjawab ya. Walaupun menjawab salam itu kalau jamaah ini hukumnya fardu kifayah. Kalau ada 2 orang sudah jawab sudah, tapi yang tidak jawab dosa ya. Gitu ya. Jadi salam tuh supaya menyenangkan. Sapa, sopan, santun. Menyapa teh yang hangat, yang sopan, yang santun. Nah, pokoknya hebat lah. Baru yang terakhir, ini terakhir. Yang terakhir, ini sebenarnya banyak hadisnya cuma karena udah siang. Yang ketiga itu 3 sa. Sa pertama tadi apa? Saya aman bagimu. Sa yang kedua, saya menyenangkan bagimu. Dan yang ketiga, saya bermanfaat bagimu. 3 ini ayo, bermanfaatkah kita buat orang lain? Bermanfaatkah kita adanya kita di masyarakat? Bermanfaatkah kita dengan saudara-saudara kita, saudara kandung kita, kerabat kita? Apakah kita bermanfaat bagi teman kerja? Hidup ini yang terbaik kata Rasulullah, mereka yang selalu bermanfaat bagi orang lain.
Hadisnya itu khairun nas, kata Rasulullah tuh, sebaik-baiknya manusia itu anfuhul linnas, yang bermanfaat. Hadirin, ulah ieu wae, ulah jeung cicing wae harus bermanfaat. Engko saudara dulur, urang punya kekayaan bantu, punya tetangga, kalau kita bisa bantu, bantu. Makanya yang namanya bermanfaat bagi orang lain itu konsepnya kita kalau diberikan kelebihan, membantu secara materi, menolong orang miskin, yatim, yang kesusahan, ya, bermanfaat bagi orang lain. Punya tenaga, falyatasaddaqu biquwatihi, bersedekahnya dengan kekuatan. Ya. Jangan nyampaikan kemarin contoh nih, timnya mau merapikan masjid contoh, ya, dengan tenaganya. Jadi seperti itu hadirin, 3 hal ini yang perlu kita sadari kepada kita. Kalau itu pertanyaan lalu dijawab ada pada diri kita, berarti kita sudah memiliki akhlakul karimah. Kalau itu sampai akhir hayat ada pada diri kita, maka siap-siap tuh tempatnya di surga dekat dengan Rasul. Gitu aja. 3, ingat hari ini ilmunya buat saya pribadi, menasihati saya 3 sah. Saya aman bagimu, awas hati-hati jangan suka berdosa ke orang lain. Yang kedua, menyenangkan bagi orang lain. Yang ketiga, bermanfaat bagi orang. Mudah-mudahan 3 hal itu Allah berikan kekuatan sehingga berjalan waktu kita ada hadir 3 itu, sehingga kita menjadi orang-orang yang memiliki akhlakul karimah, dan pada saat menghadap Allah yang memberatkan timbangan kita itu, yang membuat kita masuk ke surga itu, dan yang membuat kita satu ruangan tempat VVIP adalah dengan baginda Rasulullah, memiliki akhlakul karimah. Amin ya robbal alamin. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah bukakan hidayah buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.